wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbil firli wali walidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih ustazah yang tadi sudah pertama membawakannya. Maaf ustazah masih terharu. Maaf teman-teman ya. Ya alhamdulillah kita di sini sudah jadi orang tua semua. Ustaz juga jadi guru kita, jadi orang tua kita. Alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kami hormat Bapak Ustaz Fatoni, kemudian Ustazah Saroma sebagai ketua kelas, dan juga ibu-ibu ustazah yang saya cintai di kelas 1A. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita untuk bisa berkumpul, bisa hadir di hari ini dengan berbagai rintangan. Kita tetap berusaha untuk bisa hadir, untuk bisa menambahkan imun terhadap diri kita masing-masing untuk bisa lebih baik lagi. Insya Allah ini semua karena berkatnya dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kita untuk bisa berilmu. Dan juga salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW atas kehadiran beliau yang telah membimbing kita dari zaman lahir ya ke zaman terang mendalam. Hari ini tentunya di awal tahun Masehi, kalau umat Islam merayakan dengan Hijriah ya. Tapi apa yang kita lalui pada malam tahun baru ini dengan keluarga? Tahlilan, apalagi tadi dari sore biasa tidur seperti biasa. Sore. Bu Dewi nih yang banyak kegiatan. Saya bakar sosis, beli di tukang sosis. Nggak bakal ditinggal kan? Nah itulah kegiatan kita di awal tahun baru Hijriah. Tentunya di awal yang tahun baru ini juga kita mempunyai berbagai macam cerita yang tentunya dalam keluarga kita juga mempunyai ucapan syukur bisa berkumpul pada keluarga. Pada kumpul sama keluarga kan ibu-ibu? Ya, insya Allah. Apa kumpul di masjid bareng-bareng? Iya, dan masjid di masjid, iya. Dulu Bu ya. Saya mau cerita zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh waktu tahun baru, waktu zaman dulu sebelum ngaji ya. Itu kan pada senang-senang. Nah, udah mulai. Nah, kita udah tahu lah mana yang harus kita dengarkan dan yang harus kita lakukan. Tentunya kita sebagai orang tua yang mempunyai rumah tangga yang tentunya dijalankan secara prosedur pernikahan secara Islam, itu banyak sekali hal-hal yang tentunya harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi Ustazah Puji sudah menyampaikan dari sekecil-kecilnya, dari hukumnya, dari niatnya, dan nah itu betul sekali. Dulu waktu saya zaman dekade saya dia, mungkin yang zaman sekarang kita buat ke anak kita, keturunan kita, cucu kita, kalau saya itu saya kan harus rubah mindset yang kita sudah sampaikan bahwa buat untuk anak kita seperti apa. Kalau dulu Bu, orang tua dulu tuh memang sudah memberi yang terbaik. Bukan berarti orang tua saya tidak mengajarkan yang terbaik. Baik sekali. Tapi di sana kita diajarkan ilmu yang nasional ya, umum. Kemudian sekolah haji. Nah, belum seperti sekarang, Bu. Belum seperti sekarang, ilmu kita dapat dari mana-mana. Nah, jadi waktu mendidik tuh kuliah, SMA, kuliah, terus kerja, terus baru ditanya nikah. Ya nggak? Nah, nikah ini suruh nyari sendiri kan? Nggak dicariin. Atau nggak dibantu atau gimana, cari data sesuai dengan
kriteria dari mereka masing-masing. Itu yang terjadi pada zaman saya. Ya, apakah juga ada yang terjadi zaman ibu memilih sendiri? Kan Kita satu. tapi saya enggak. Enggak, saya enggak satu dekade. Saya pengen dijodohin dari Walaupun tidak satu dekade, adakah ibu-ibu memilih jodoh diarahkan sama orang tua untuk menikah? Iya, Diarahkan, dijodohin. Nah, jadi Pengen saya dijodohin. Jadi begitulah ya Bu ya. Kita sebagai orang tua di sini kan menikahkan anak juga hal yang tentunya sangat dibutuhkan. Nah saatnya kalau dulu kita diajarkan, kalau saya diajarkan dulu ada istilah di saya kan dulu pernah masuk angkatan darat Ustaz. Masya Allah. Jadi Angkatan gagak. ya, jadi dari dulu tuh dikatanya gini, bukan mawar penghias taman, tetapi melati pagar bangsa. Tetapi sekarang sudah berubah karena saya sudah berteman dengan ibu-ibu, ya, bukan mawar penghias taman, tetapi melati pengaman keluarga. Karena di tangan seorang ibu-ibu ini, tangan seorang perempuan itulah pengaman dari keluarga. Karena rusak atau tidaknya rusak atau tidaknya suatu generasi itu dari seorang perempuan. Jadi rumah tangga itu diawali juga dari perempuan. Ya, perempuannya bagaimana bisa juga menurunkannya. Walaupun imamnya adalah tetap seorang bapak, tapi kita sebagai perempuan harus nurut kepada suami. Harus juga sesuai dengan takaran-takaran yang sesuai dengan Islamnya atau syariatnya, ya. Syariat seperti apa. Nah ini di keturunan kita di Islam ini kita ajak ke bawah seperti tadi disampaikan, jangan sampai anak-anak kita memilih jodoh tidak sesuai dengan syariat Islam. Begitu juga kita orang tua, Bu, pada saat kita sudah mengajarkan sesuai syariat, sudah mendidik sesuai syariat. Begitu anak saya kan sudah di pesantren, zaman saya sih udah gitu. Cuman dulu zaman jahiliyah kan masih ada. Dan di generasi sekarang di umumnya itu Bu ya, belum terjadi. Jadi pernikahan itu juga tidak sesuai syariat dalam pelaksanaannya, itu adalah sangat banyak. Jadi marilah kita di sini berusaha menguatkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Dari mulai memilih jodohnya, membantu memilihkan jodohnya, kemudian kita sebagai istri, bagaimana ke anak, ke orang tua, sebagai ibadah terpanjang tentunya di dalam rumah tangga. Kemudian juga yang terpenting adalah di sini kita harus tetap istiqomah, tetap selalu membuat diri kita untuk belajar bagaimana sebaiknya menikah dalam Islam. Itu tentunya banyak hal yang harus kita perbaharui dengan saat ini banyak ganjalan-ganjalan yang kita harus pertarungkan. Nah juga tanpa disadari di masyarakat umum, dan kalau saya pribadi sudah belajar dan 2 kali gitu ya, berusaha melaksanakan pernikahan di generasi berikut saya gitu sesuai dengan syariat Islam. Misalkan kita sudah niatnya baik dan pelaksanaannya itu ayolah sesuai dengan syariat Islam. Jangan takut dibilang ih kolot bisa, ih nggak keren, nggak bisa dong nengok cowok keren di sana gitu ya. Ih dress code-nya begitu gitu. Jangan takut, ayo kita mulai. Jadi niatnya sudah bagus, menemu jodoh sudah bagus, di lingkungan yang bagus, ayo kita sempurnakan dengan menjalankan walimatuh, ya, walimahnya itu sesuai dengan syariat Islam. Yuk kita mulai dengan sesuai syariat Islam. Jadi kita jaga keturunan kita dari awal, dari mulai awal, kemudian mencari jodohnya sudah dengan seterusnya. Dan mudah-mudahan rumah tangga kita juga tidak dosa lagi. Dari awal kita sudah laksanakan, mencarikan, menjalankan
dan juga sesuai syariatnya. Nah, kita tinggal berdoa semoga ya anak keturunan kita berikutnya sesuai menikah itu sesuai dengan syariat Islam. Mungkin dari saya tidak banyak, saya hanya berharap dan berdoa semoga rumah tangga kita semua, Bapak Fatani terutama beliau sebagai dosen, sebagai guru dan membimbing kita, rumah tangganya Allah selalu jaga dan beri keberkahan. Begitu juga rumah tangga kita semua di sini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan juga keturunan kita diberkahi dan juga tentunya mendapatkan menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan syariat Islam. Saya memang kurang ilmu, tapi saya berusaha untuk menjalankan syariat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.